Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam suasana yang berbahagia. Kita akan kembali membaca merenungkan firman Tuhan agar kita mengenal dan lebih mengenal Dia dengan benar. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengutip firman Tuhan yang saya ambil dalam Matius pasal 5 ayat yang ketiga, berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Matius pasal 5 sampai dengan Matius pasal 7 adalah bagaimana isi khotbah Yesus di atas bukit. Jadi di mana Yesus berkhotbah di atas bukit, memberikan pengajaran kepada orang-orang banyak untuk menjadi pengikut Dia khususnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus sedang mengajarkan tentang aturan, tentang daripada tatanan ataupun undang-undang ketertiban dalam kerajaan sorga. Yang berbicara adalah tentang kerajaan Kristus, yang dimana Dia akan menjadi rajanya. Sebab rencana Allah Bapa sejak semula adalah rencananya adalah bagi Kristus dan untuk Kristus. Dia harus menjadi raja bagi segala raja, dan kerajaannya akan tetap kekal dan kekal selama-lamanya. Itu sebabnya Yesus memberi peraturan ataupun undang-undang tentang kerajaannya, supaya setiap orang yang rindu untuk masuk dan tinggal dalam kerajaannya, di mana Dia menjadi raja atas mereka. Dikatakan di sana oleh firman Allah, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di mana Yesus mengambil contoh kehidupan keseharian yang sering dialami atau keseharian yang kelihatan dalam lingkungan masyarakat manusia pada umumnya. Dikatakan di sana Dia mengambil contoh ilustrasi adalah orang yang miskin di hadapan Allah. Miskin di hadapan Allah, kalau kita ambil secara lahiriah, miskin ini selalu kategorinya adalah orang yang selalu ingin mencari untuk memenuhkan daripada segala kebutuhan dia. Dia mencari dan mencari sampai jumpa ketemu apa yang dia inginkan. Inilah daripada arti daripada seorang yang miskin secara lahiriah. Itu sebabnya orang miskin akan selalu dalam situasi kondisi apapun, dia nggak peduli cuaca, keadaan, baik hujan, baik ada angin badai, dia akan terus mencari demi kebutuhan bagi kehidupan dia dan bagi keluarganya. Inilah arti kategori daripada orang miskin secara lahiriah. Dan inilah yang dimaksud oleh Yesus Kristus, bahwa Dia menginginkan setiap orang yang rindu untuk masuk dalam kerajaannya. Pribadi orang itu harus miskin rohani di hadapan Allah. Harus miskin rohani di hadapan Allah. Artinya apa? Orang tersebut akan mencari terus akan keselamatan. Mencari terus untuk mengenal Tuhan dengan baik lagi. Untuk dia terus menekuni daripada apa yang disebut daripada keselamatan bagi dia. Dia akan terus beribadah, tak peduli dalam situasi apapun juga. Dia akan cari bersekutu dengan Tuhan Allahnya, yang tentu kita kenal di dalam nama Yesus Kristus. Inilah kategori orang yang miskin secara rohani. Pantas Yesus katakan bahwa orang miskin di hadapan Allah seperti ini, mereka inilah empunya kerajaan sorga, layak masuk dalam kerajaan sorga. Sebab apa? Dia terus mencari kepada keselamatan di dalam Yesus Kristus. Yesus itulah daripada kehidupan yang sesungguhnya. Yesus itulah Sang Pencipta kita, dan Dialah Allah kita, dan kita adalah bagi Dia. Kita ada oleh karena rencana Dia, supaya Dia menjadi raja di atas segala raja, atas segala yang ada. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya Yesus mengatakan orang yang miskin di hadapan Allah bukan orang yang kaya di hadapan Allah. Artinya, biasanya kalau orang yang merasa kaya rohani, dia tidak begitu penting dalam hal-hal bersekutu dengan Tuhan. Dia tidak terlalu begitu penting dengan cara-cara bagaimana dia mencari kebenaran berdasarkan firman Allah dalam Alkitab. Dia tidak terlalu penting dengan segala sesuatu yang berbau daripada bersekutu dengan Allah. Sebab apa? Dia merasa kaya rohani, dia sudah punya. Jadi dia tidak mementingkan perkara-perkara itu. Itu sebabnya Tuhan tidak mengajarkan kepada kita menjadi orang yang seperti orang yang kaya di hadapan Allah, dalam arti kata secara rohani.
Tapi jadilah orang yang miskin di hadapan Allah. Miskin rohani. Dialah kehidupan kita. Carilah Tuhan selagi dia dapat ditemui. Dalam situasi kondisi saat-saat sekarang ini, kita sangat-sangat membutuhkan daripada kehadiran Yesus sebagai pusat kehidupan kita. Bukan hanya karena kondisi sedang keadaan nyaman, bukan karena kondisi sedang keadaan sedang tercukupi, tapi dalam kondisi apapun juga dalam kehidupan kita, baik sehat, baik kurang sehat, baik hal kita kekurangan, ataupun kita cukup atau berkelebihan, tetaplah setia untuk kita mencari Yesus Kristus dalam kehidupan kita sekarang dan selama-lamanya. Tanpa Tuhan Yesus kita tidak bisa menikmati kehidupan yang sesungguhnya. Tanpa Dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu sebabnya firman Allah mengajarkan hal demikian. Kita butuh juru selamat. Kita butuh Yesus Kristus sebagai Tuhan atas kehidupan kita. Karena Dialah yang memelihara kehidupan kita. Dialah yang akan menanggung kehidupan kita. Karena Dialah kita bisa berjumpa dengan Bapa di sorga. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kondisi apapun kehidupanmu, baik engkau keadaan suka, mungkin kurang begitu enak dalam kehidupanmu pada saat ini, dalam situasi ekonomi, dalam usaha, ataupun dalam bidang-bidang lain, saya mau katakan, tetaplah menjadi orang yang merasa miskin rohani di hadapan Allah. Jadilah orang yang miskin di hadapan Allah. Kita terus mencari dan mencari. Ada kesempatan terus kita mencari supaya kita menemukan kebutuhan hidup rohani kita terlebih lagi. Itulah yang akan membuat kita bertahan kuat, mampu kita melewati hari-hari dalam kehidupan kita saat ini, sampai kita terus dalam kehidupan kita menjadi berkat, menjadi gereja Tuhan pada akhir zaman ini, sampai kita jumpa dan masuk dalam tatanan kerajaan Kristus, di mana Dia sebagai rajanya atas kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah ampunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang melakukan segenap firman Allah dan menyimpan dalam hatinya dan berjalan akan kebenaran firman-Nya di bawah pimpinan kuasa Roh Kudus-Nya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin.